wabarakatuh. Nama saya Khalifatur Rahman, NIM 1833162, Prodi Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil belajar saya yang berjudul Kepemimpinan dan Teori Komunikasi. Nah, apa itu kepemimpinan dan teori komunikasi? Teori komunikasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah proses manajemen yang mempengaruhi orang lain ataupun memberi motivasi, masukan, dan mengatur orang lain di sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan di organisasi itu tersendiri. Nah, menurut Catherine Jones and Jerning Kierke, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapainya sebuah tujuan atau tujuan kelompok bersama. Tuh. Secara umum, seseorang pemimpin atau leader memiliki aura karismatik yang di dalam dirinya memiliki visi, misi yang jelas maupun mengendalikan apa yang dipimpin, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentu pandai dalam berkomunikasi. Nah, contohnya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu di Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu I.R. Soekarno. Nah, I.R. Soekarno itu memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat bagus dan memiliki karismatik yang berwibawa dan bisa memimpin sebuah negara atau sebuah lembaga negara itu sendiri dengan baik dan tegas, sehingga I.R. Soekarno membawa kita ke kemerdekaan yang adil, makmur, sentosa di zaman sekarang ini. Nah, sebenarnya banyak lain pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini yang berjiwa-jiwa karismatik selain Soekarno. Nah, siapa saja sih? Nah, terutama I.R. Soekarno itu tadi sendiri, terus B.J. Habibie, terus Megawati, dan Pak SBY, dan semua itu. Menurut saya kepemimpinan itu dapat memimpin sebuah organisasi atau sebuah lembaga dan bisa mencapai sebuah tujuan bersama itu. Kita bagi teori komunikasi dan hakikat komunikasi secara umum. Nah, pada dasarnya itu komunikasi itu ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan ya. Contohnya, komunikasi itu proses mempengaruhi orang lain untuk mengikuti aturan kita sendiri dan mempengaruhi itu sendiri. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan pendapat, isi pesannya kepada manusia orang lain atau mencapai tujuan tertentu. Manusia hidup dalam dunia komunikasi setiap hari dan setiap saat manusia melakukan aktivitas komunikasi itu sendiri maupun di ruang lingkup yang luas atau organisasi. Contohnya di ruang lingkup yang luas itu adalah di
di masyarakat, keluarga, bahkan maupun di forum-forum yang sangat besar. Nah, itu. Dan manusia melakukan komunikasi intra pribadi dan kelompok. Komunikasi secara umum ya. Ini komunikasi secara umum adalah dalam pandangan umum, komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat. Nah, maksudnya mentransfer informasi dari suatu tempat itu menurut saya si orang itu mencari informasi untuk kelompoknya atau informasi yang penting ya, terus dibawa di organisasinya, disampaikan di situ atau disampaikan di sebuah forum, terus menjadi diskusi. Nah, di dalam diskusi itu tentunya terdapat komunikasi yang sangat jelas tuh untuk mencapai sebuah tujuan. Teori komunikasi menurut Weaver, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, ini menurutku mempengaruhi pikiran orang lain itu sama halnya dengan kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu tadi kan proses mempengaruhi orang lain untuk sama seperti apa yang diinginkan si orang itu dan bisa mengikuti orang itu gitu. Menurut ya udah sekian dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.